Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom. Sekolah minggu. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat pujian, Yesus, ku datang padamu. Yesus yang memimpin hidup kita, Tuhan Yesus juga yang menyelamatkan hidup kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus, ku datang padamu. Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus, ku datang padamu. Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus yang selamat. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus yang selamatkanku. Yuk, kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kasih kepada kami. Tuhan, terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan kasih setiap harinya. Tuhan mau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kakak mau tanya, walaupun di rumah kita tetap sukacita kan? Nah, kita harus tetap sukacita karena kita punya Tuhan, Tuhan Yesus. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak. Yuk bangkit berdiri. Yuk semuanya, yuk adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak. Kita mau melompat, kita angkat pujian. Sekali lagi, ku bersuka. Sukacita aku punya Yesus, sukacitaku telah jadi baru, sukacitaku melayani Tuhan,
Nah, karena kita udah sukacita, kita tetap bangkit berdiri dan kita mau berakar bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Sukacitaku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Sukacita, sukacitaku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Ku berakar di dalamnya, ku bertumbuh dalam imanku padanya. Syukurku melimpah dan ku berbuat dalam nama-Mu yang terindah. Oh Yesus, Juru Selamat. Sukacitaku jumpa Yesusku. Sukacitaku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Ku berakar di dalamnya, ku bertumbuh dalam imanku padanya. Syukurku melimpah dan ku berbuat dalam nama-Mu yang terindah. Oh Yesus, Juru Selamatku. Oh Yesus, Juru Selamatku. Oh Yesus, Juru Selamatku. Oh Yesus, Juru Selamatku. Nah, adik-adik di rumah boleh duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, siapin Alkitabnya, siapin alat tulisnya. Yuk kita mau angkat pujian Yesus terang hidupku. Yesus terang hidupku, takut-takutkanlah, ku terima Kau Yesus dalam hatiku, ku punya terang. Yesus terang hidupku. Yesus terang hidupku, takut-takutkanlah, ku terima Kau Yesus dalam hatiku, ku punya terang.
Hai adik-adik di rumah. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Ada yang mau mencatat? Sudah disiapkan alat tulisnya? Yuk sekarang kita mau fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita, dan membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati pikiran kami, Tuhan berkati hati kami, supaya kami hanya fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati supaya firman Tuhan ini dapat kami aplikasikan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Jadi Kanita hari ini mau cerita tentang dua tokoh suami istri. Yuk kita lihat ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di zamannya Rasul Petrus, semua jemaat itu sangat suka memberikan persembahan dan sangat suka berbagi. Yang kaya berbagi kepada yang miskin. Bahkan jika mereka menjual tanahnya, mereka menjual rumahnya, hasil penjualannya itu diserahkan kepada Rasul Petrus untuk dibagi-bagikan kembali kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Di zaman ini ada sepasang suami istri yang bernama Bapak Ananias dan istrinya yang bernama Ibu Safira. Bapak Ananias dan Ibu Safira ini juga suka memberikan persembahan. Suatu hari, Bapak Ananias dan Ibu Safira ini menjual sebidang tanahnya dan berencana untuk memberikan persembahan. Tapi lihat deh, tuh di meja. Ternyata mereka membagi dua hasil penjualannya. Yang setengah untuk diberikan persembahan, yang setengah untuk disimpan mereka sendiri. Mereka berdua sudah bekerja sama untuk mendustai Allah. Lalu Bapak Ananias membawa setengah hasil penjualan tanahnya itu kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus bertanya kepada Ananias, "Ananias, benarkah ini merupakan seluruh hasil dari penjualan tanahmu itu?" Bapak Ananias menjawab, "Benar Rasul, itu merupakan seluruh hasil penjualan tanah saya." Tetapi Rasul Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau sudah mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai aku, engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau sudah mendustai Allah." Setelah mendengar perkataan itu, Ananias langsung terbaring dan Ananias mati. Orang-orang di sana langsung ketakutan dan banyak orang langsung mengurusi mayatnya Ananias. Sekitar 3 jam kemudian, Safira datang dan Rasul Petrus langsung bertanya, "Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian rupiahkah tanah itu kamu jual?" Ibu Safira menjawab, "Betul, sekian rupiah harga dari penjualan tanah kami." Lalu Rasul Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru saja mengubur suamimu masih berdiri di depan pintu, dan sekarang mereka juga akan membawa engkau keluar." Lalu Safira terbaring dan mati di depan kaki Petrus. Lalu orang-orang muda itu masuk dan membawa mayatnya dan menguburkannya di samping suaminya.
Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang melihat dan mendengar hal itu. Nah adik-adik, seperti cerita Ananias dan Safira yang tadi. Ananias dan Safira mati karena dia tidak sungguh-sungguh dalam memberikan persembahan. Dia tidak tulus dalam memberikan persembahan. Dia bagi dua. Harusnya seluruhnya diberikan, tapi cuma setengahnya dikasih persembahan kepada Rasul siapa? Benar, Rasul Petrus. Nah, dari cerita tadi apa yang bisa kita ambil? Ada dua yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita nggak boleh jadi kayak Ananias sama Safira. Kita nggak boleh membohongi Tuhan Allah, apalagi dalam memberikan persembahan. Contohnya, nih contohnya yang Kanita pernah dengar ya, tapi bukan anak GKP Citerep. Ada anak udah dikasih persembahan sama orang tuanya, misalnya 10.000. Terus dia jajan somai, jajan cilok di depan, terus jajannya 5.000. Terus waktu memberikan persembahan, dia kasih uang kembaliannya, dia cuma ngasih 5.000, padahal dikasih orang tuanya berapa? 10.000, tapi yang dikasih berapa? 5.000 saja, bukan 10.000. Itu sama saja seperti Ananias dan Safira. Terus contoh yang kedua, ada lagi yang kayak gini nih. Nggak punya uang persembahan. Waktu kantongnya udah sampai dekat kalian pura-pura aja deh masukin tangannya, tangan kosong dimasukin ke kantong persembahan. Itu juga bohong. Tuhan tidak suka anak-anak yang suka berbohong, apalagi dalam memberikan persembahan. Terus poin yang kedua, dalam memberi persembahan, motivasi kita harus benar. Ingat gak minggu-minggu lalu ada Kakak Lisa yang cerita, Kakak Jerry yang cerita. Kita memberikan persembahan bukan untuk masuk surga. Kita memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati kita sebagai ucapan syukur. Karena Tuhan sudah baik duluan sama kita. Tuhan sudah baik, Tuhan sudah kasih berkat, Tuhan sudah kasih anugerah kepada kita semua. Maka dengan memberikan persembahan itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan lagi untuk masuk surga. Dan gak boleh lagi kasih persembahan dengan sombong. Misalnya dikasih persembahan 50.000, terus gak dilipet-lipet, cuma diginian aja. Aku ngasih persembahan 50.000. Nah itu juga sombong, tidak sungguh-sungguh dan tidak tulus. Berarti motivasinya yang memberikan persembahan tapi dilihat-liatin ke orang, motivasinya hanya untuk membanggakan diri sendiri di hadapan orang lain. Itu juga Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka orang-orang atau anak-anaknya memberikan persembahan bukan dari hati yang tulus, bukan dari hati yang sungguh-sungguh. Anak-anak GKP Citerep bisa memberikan persembahan yang sungguh-sungguh? Bisa dong. Kita semua tidak boleh seperti Ananias dan Safira. Dan kita juga tidak boleh seperti contoh-contoh buruk di poin 1 dan poin 2 tadi. Kalau memberikan persembahan harus yang tulus. Dikasih mama 5.000, harus masuk ke kantong persembahannya 5.000. Gak boleh lagi masukin tangan kosong ke kantong persembahan. Kalau memang tidak punya persembahan, gak apa-apa, diam aja, kita tunggu berdoa bareng-bareng, oke? Intinya tidak boleh berbohong seperti Ananias dan Safira. Tuhan tidak suka anak-anaknya berbohong. Yuk buka Alkitabnya, Kanita punya ayat hafalan buat kalian. Buka di 1 Tawarik 29 ayat 17a. 1 Tawarik 29 ayat 17. Kanita bacain ya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Bisa? 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Kanit percaya anak-anak GKP Citerep bisa menghafalkan. Ingat ya, ada 2 poin dari cerita Kanita hari ini.
Yang pertama, jangan membohongi dan mendustai Allah dalam memberikan persembahan. Poin yang kedua, kita harus memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh, tulus hati, dan ikhlas hati. Jangan lagi punya motivasi yang salah dalam memberikan persembahan. Diingat-ingat ya poin-poinnya dan ayat hafalannya. Kita sudah menyelesaikan firman Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa lagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menuntun kami, Tuhan sudah membimbing kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tidak mau seperti Ananias dan Safira yang sudah membohongi Tuhan dalam memberikan persembahan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang baik. Kami mau memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Terima kasih ya Tuhan, ubahkan hati kami, ubahkan motivasi kami yang salah dalam memberikan persembahan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah! Nah, tadi udah dengar kan firman Tuhan kalau kita harus sungguh-sungguh dan tulus dalam memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau angkat pujian panggilan surgawi. Nah, udah ibadahnya, kita mau lihat kreativitas kita hari ini. Yuk adik-adik kita lihat kreativitasnya. Shalom adik di rumah, apa kabar? Kakak harap adik-adik di rumah beserta mama dan papa dalam keadaan sehat dan dapat sukacita ya. Nah hari ini kakak mau ajak adik di rumah untuk membuat sebuah kreativitas, yaitu menulis ayat Alkitab dan dihiasi menggunakan bingkai yang terbuat dari stik ice cream.
Contohnya seperti ini. Cara buatnya gampang kok. Kita siapin bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama, kita siapkan stick ice cream. Boleh berwarna, boleh juga tidak berwarna. Yang kedua, kita siapkan lem. Di sini kakak pakai lem uhu. Yang ketiga, kita siapkan kertas asturo atau kertas berwarna. Untuk warnanya sesuai dengan kesukaan warna adik-adik di rumah saja ya. Untuk warna bebas mau warna apa saja. Dan yang keempat itu kita mau siapkan penggaris dan pensil atau pulpen. Dan yang terakhir, yang kelima kita siapkan guntingnya. Nah, sebelum kita buat, untuk adik-adik yang masih kecil, balita-balita dan kelas kecil, mohon dibantu ya Mama Papa. Oke, kita masuk ke cara pembuatannya. Yang pertama, kakak mau buat kertas yang ada tulisan ayat Alkitabnya seperti ini. Caranya, kita ambil kertas asturonya atau kertas berwarnanya. Lalu kita buat persegi. Kita ukur dahulu kertasnya. Dari sisi atas ke bawah, kita ukur hanya 10 cm. Nanti sisi dari kanan ke kirinya kita ukur juga 10 cm. Kalau sudah diukur, kertasnya kita gunting sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat. Kalau sudah digunting, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau sudah, di sini nanti kita akan tulis ayat Alkitabnya. Ayat Alkitabnya kakak ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Jadi di sini adik-adik tulis ayat Alkitabnya, yaitu 2 Korintus 9 ayat 7. Di bawahnya kalian isi dengan ayat Alkitabnya dari 2 Korintus 9 ayat 7. Kalau sudah, kalian simpan dulu. Kita mau lanjut buat bingkainya. Yang pertama kita mau buat bingkai bagian dalamnya ini. Caranya, stick ice creamnya kita susun atau kita tempel satu persatu menjadi seperti ini. Sudah? Untuk bagian kedua, kakak mau buat bagian belakangnya, yaitu ini. Caranya masih sama, kita ambil stick ice creamnya, lalu kita tempel dan kita bentuk menjadi seperti ini. Untuk bagian belakang, yang bawahnya kalian taruh paling tepi ujungnya. Ujung stick ice creamnya. Sudah? Kalau sudah, kita mau buat bagian ketiga, yaitu bagian depannya yang kotaknya ini. Dengan cara kita ambil lagi stick ice cream, kita tempel dan kita bentuk menjadi seperti ini. Untuk bagian bawahnya kakak pakai 2 stick. Kalau mau adik-adik di rumah mau 1 juga nggak apa-apa. Tapi taruhnya jangan nyampe ujungnya, jangan nyampe ujung stick ice creamnya. Sudah? Kalau sudah, kita mau ngebentuk segitiga bagian depannya seperti ini untuk nanti buat gantungannya. Kita ambil 2 stick ice cream, kita tempelkan ujungnya dan kita bentuk menjadi seperti ini. Kalau sudah, bagian atas segitiganya sama bagian depan yang tadi sudah ada di rumah bentuk, kalian tempel seperti ini. Kalau sudah jadi, kita ambil bagian pertama, bingkainya, terus kita tempelkan kertas asturo yang sudah berisi ayat Alkitab tadi yang sudah ditulis sama adik-adik di rumah, kita tempel. Sudah ditempel dengan lem. Lalu adik-adik di rumah, tempel bagian belakangnya. Bagian belakangnya ditempel. Setelah ditempel, setelah seperti ini, bagian depannya jangan lupa ditempel juga. Ketika sudah ditempel, kita akan membuat kakinya, kaki bingkainya seperti ini.
Bisa lihat seperti ini. Caranya kita ambil 3 buah stick ice cream. 3 buah stick ice cream. 1, 2, 3. Yang 2 sticknya direkatkan seperti ini. Yang terakhir kita kasih lem. Kita tempelkan di depannya. Di tempat ini seperti ini. Kalau sudah, kita taruh di bingkai tadi paling bawah. Paling bawah seperti ini. Kurang lebihnya, kalau sudah selesai akan menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, nanti hasil karya kalian adik-adik di rumah bisa ditempel di dinding. Atau kalian bisa taruh di meja. Agar kita bisa selalu ingat akan ayat ini bahwa jika kita memberikan persembahan untuk Tuhan, jangan karena dengan hati yang sedih ataupun dengan hati yang terpaksa, tetapi berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur dan sukacita. Nah, di sini kakak mau adik-adik di rumah buat dalam bentuk video. Jadi untuk kelas balita dan batita dan kelas kecil, nanti hasil kreativitasnya dibuat video, dipegang seperti ini, sambil dibaca ayat Alkitab yang sudah adik-adik tulis. Nah, untuk kelas besar, kakak mau kalian hafalkan ayat Alkitabnya, dan sambil dibuatkan video sambil memegang hasil kreativitas kalian juga. Kalau sudah, nanti kalian jangan lupa kirim hasil videonya ke grup kelas masing-masing ya. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik di rumah. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk buat kreativitasnya. Boleh dari sumpit atau kalau nggak ada stik es krim, boleh dari sumpit atau sedotan. Nah, ayatnya juga jangan lupa ditulis 2 Korintus 9 ayat 7. Kita mau bangkit berdiri, kita udah selesai ibadahnya, kita mau berdoa, kita mau bangkit berdiri. Yuk berdiri yuk. Kakak minta untuk Kak Mariani untuk pimpin doa penutup. Ya, adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama dalam sekolah minggu. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kami juga bersyukur kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan baru saja kami juga telah diberkati melalui firman Tuhan yang mengajari kami untuk memberi dengan segenap hati, dengan kejujuran, tidak dengan kebohongan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, itu dapat kami lakukan di sepanjang hidup kami. Dan Bapa di sorga, kami bersyukur juga untuk kakak-kakak yang sudah melayani kami hari ini. Tuhan yang terus memberikan kekuatan, bahkan kesehatan bagi mereka. Dan kami juga berdoa untuk kami, anak-anak sekolah minggu yang sudah ikut ibadah di aplikasi Zoom ini. Tuhan berkati kami semua, dari kelas kecil sampai dengan yang kelas besar. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan, sukacita kepada kami. Bahkan papa mama kami, guru-guru sekolah minggu kami, para pembina rohani kami, biarlah Tuhan juga yang memberkati. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan biarlah minggu depan Tuhan pertemukan kami lagi untuk bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, adik-adik kita mau pisah kelas. Dan kakak-kakaknya jangan lupa ya absen untuk hari ini. Mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 November. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.